Sekali lagi, Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Semua Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang dikasih dalam Tuhan, Shalom Elohim. Saya ingin menyapa semua yang sudah bergabung di dalam live perdana saya pada petang hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan. Shalom Elohim buat semuanya yang sudah bergabung daripada daripada Shalom Elohim, Anggel Tris, Shalom Elohim, Ibun, Shalom Elohim, Bucan Nera Luing. Terima kasih untuk bunga yang diberikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Yoshi yang sudah membantu saya belajar live hari ini. Terima kasih untuk semua, termasuk Malaikat Riana bermain gitar untuk live kita hari ini. Puji Tuhan, adik Rapi, Tuhan memberkati dimanapun berada. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Petang hari ini saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk kekuatan yang diberikan. Sebelum saya berkongsi berkat Tuhan, apa yang Bapak letakkan di hati saya, di mana peta zaman Daniel itu sedang berjalan pada saat ini seperti yang kita sedia maklum. Haleluya. Mari saya doa memberkati dalam nama Bapa Yahweh Sohamas Elohim. Biarlah kebenaran firman Tuhan di dalam live ini memberkati kita semua dimanapun kita berada, khususnya bagi anak-anak Tuhan di luar sana yang masih belum mengetahui apa yang berlaku pada saat ini. Projek ilahinya Bapa Yahweh Sohamas Elohim akan lebih lagi membuka mata rohani, mata hati setiap anak-anak Tuhan yang masih belum mengerti apa yang sedang berlaku sesungguhnya di muka bumi pada hari-hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Ya, saya percaya di sini semua yang bergabung ini ada melihat saya punya Facebook, di mana saya sudah mempost, kita juga ada saling repost itu peta zaman Daniel, di mana kita sudah berada hari yang ke-7. 1 hari itu sama dengan 1000 tahun di mata Tuhan. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Itu perkiraan yang tidak masuk di pikiran manusia, tapi Tuhan punya rencana, punya kuasa. Shalom Elohim, Sister Lucy, selamat bergabung. Sukacita surgawi menyertaimu senantiasa. Terima kasih sudah bergabung. Petang hari ini kita akan kongsi-kongsi bersama tentang peta zaman Daniel, di mana peta zaman Daniel ini sudah sudah apabila di dalam doa itu Tuhan memperingatkan saya tentang peta zaman itu, yaitu peta zaman dalam Alkitab sudah bermula Bapak Ibu, sudah digenapi. Kita sudah tanpa kita sadar, kita hidup di zaman ini, kita sedang berada di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu zaman baru. Seperti mana yang dituliskan dalam kitab Injil, Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa zaman baru itu akan dimulai dengan adanya perang, adanya bencana-bencana, gempa, berlaku berbagai perkara di seluruh dunia. Yang sedang berlaku pada saat ini. Dan sungguh nyata zaman baru itu tidak lain tidak bukan telah dibukakan oleh mempelai ilahinya, telah dibukakan oleh Pangeran Ilahi, bahkan Bapak Iman, para malaikat Tuhan yang sudah mengambil tubuh casing anak manusia, sudah membukakan akan hal ini, di mana kita sedang berada di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Haleluya, puji Tuhan. Betapa bergembiranya hati kita semua dengan projek ilahi yang sedang kita jalani pada saat ini. Kita seperti orang-orang yang mabuk lagi bermimpi di alam nyata pada hari ini. Shalom Mary Kayan, Bucan Mary, terima kasih sudah bergabung. Haleluya, mari kita sharing-sharing pada petang hari ini tentang peta zaman. Kita akan berkongsi bersama, di mana ketika saya melihat peta zaman ini Bapak Ibu, hari pertama sampai hari ke-6 itu Bapak telah menciptakan langit dan bumi ini serta segala isinya. Sampai hari ke-6 yang menciptakan manusia, yaitu mempelai yang pertama itu Adam dan Hawa di Taman Eden. Bapak sendiri berbicara kepada mereka secara langsung. Adam dan Hawa memakai tubuh kemuliaan, tidak memerlukan pakaian, tidak memerlukan baju yang punya banyak fashion sekarang ini, tapi dia memakai
tubuh kemuliaan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu mereka dilemparkan keluar dan Taman Eden itu disembunyikan. Firman Tuhan mengatakan, saya bacakan di sini ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Nah, di sebelah timur. Nah, ketika saya menyelidiki firman Tuhan ini, ketika saya menaip di Google pada minggu yang lalu, saya menaip kedudukan Indonesia di dalam peta dunia. Jadi saya mendapati di dalam Google itu mengatakan Indonesia terletak sepenuhnya di belahan bumi timur, berdasarkan garis bujurnya yang berada di antara 95 darjah bujur timur hingga 141 darjah bujur timur. Artinya, batas paling timur Indonesia berada di belahan bumi timur. Nah, ini penjelasan yang diberikan oleh Google yang mengatakan garis bujur itu adalah yang di antara 95 dan 141 bujur timur itu berarti seluruh wilayah Indonesia berada di belahan bumi timur. Nah, ini suatu rahasia di mana Tuhan menyembunyikan Taman Eden itu di timur, di sebelah timur, batas timur. Dan batas timur mengatakan titik paling timur Indonesia berada di sekitar garis bujur 141 darjah bujur timur. Ini bukti daripada alam nyata yang sudah dinyatakan oleh hikmat dunia, tetapi benar-benar menyatakan juga bahwasanya Indonesia adalah benua Atlantis yang hilang itu, yang sudah ditemukan itu, yang sedang diwar-warkan berlegar pada saat ini, berada di Indonesia. Itu yang dibukakan oleh mempelai. Dan betapa dunia ini telah beribu tahun ditipu oleh penguasa dunia ini. Kalau kita melihat pencobaan di padang gurun Matius 4 itu, di mana iblis membawa Yesus ke gurun, di padang gurun tempat yang tinggi itu, iblis mengatakan semua ini akan kuberikan kepadamu. Berarti dunia ini sudah jauh-jauh daripada Adam dan Hawa dikuasai oleh malaikat jatuh. Dan untuk mengerti akan hal ini Bapak Ibu, kita perlu membaca satu nama kitab yang disembunyikan, yaitu kitab Henokh. Di mana kitab Henokh itu banyak menceritakan tentang malaikat jatuh, di mana mereka dilemparkan. Bukit Hermon merupakan tempat mereka pertama menjejakkan kaki, mereka dilemparkan. Dan ternyata Bukit Hermon itu juga ada di Indonesia. Tetapi apa yang dilakukan oleh si jahat ini? Ia mencipta Timur Tengah, Israel di Timur Tengah. Dan ada satu video saya pernah saksikan, di mana orang lagi bersaksi di Shalom, Shalom Imon, Simon Imon, Shalom. Sebelum saya teruskan, Shalom sekali lagi semua yang sudah bergabung. Eva Satriana, Shalom, terima kasih sudah bergabung di live dana saya pada petang hari ini. Saya akan teruskan sharing di dalam perkongsian tentang peta zaman pada petang hari ini. Itu yang Bapak letakkan di hati saya. Shalom Mama Sarah yang belum saya sapa lagi. Terima kasih untuk semua gift-gift yang menceriakan hati di petang hari ini. Shalom Tempinai, kamu masih di kabun kan nih? Cuti kongsi pacai, kopi kabun juga kah? Mari kita sharing-sharing firman Tuhan petang hari ini tentang peta zaman Daniel yang sedang digenapi pada hari ini, di mana ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, betapa berbahagianya kita yang sudah menyaksikan pembukaan rahasia di zaman yang baru ini. Kita sudah berada di zaman yang baru, zaman kerajaan 1000 tahun damai. 2000 tahun itu sudah berlaku di zaman Bapak, daripada Adam dan Hawa sampai kepada Nabi Abraham. Lahirnya anak tunggal dia itu, anak yang diwariskan itu yaitu Ishak. Dan daripada zaman anak itu, zaman Tuhan Yesus Kristus sudah berlalu 2000 tahun. Dan daripada pelayanan 3,5 tahun Yesus menggenapi misi penyelamatan di kayu salib itu, kalau kita lihat itu peta zaman yang saya post di Facebook, saya lukis kasar saja begini. Dia ada salib di sini, itu kenaikan Yesus ke surga. Dia punya pelayanan sebelum kenaikan ke surga,
3 tahun setengah. Jadi di sini daripada zaman selepas dia naik ke surga itu, para murid seramai 120 murid itu menantikan kedatangan Roh Kudus. Tuhan mengatakan jangan keluar daripada Yerusalem selagi mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Dan mereka setelah mereka mengalami daripada zaman Yesus ini ketika kelahirannya sampai dia dewasa, sebelum ia memulai pelayanan ada Nabi Elia, roh kuasa Elia yaitu Rasul Yohanes dipakai untuk memperkenalkan pembaptisan di Sungai Yordan, dan banyak orang yang menerima dan percaya dibaptis. Pada waktu itu guru Taurat, guru Farisi, para pengkaji kitab-kitab Taurat, mereka tidak pernah mendengar tentang ajaran baptisan. Mereka menolak Rasul Yohanes. Mereka menyuruh orang-orang mengkaji siapakah Yohanes itu. Mereka tolak dia, mereka tolak Yesus. Dan apa yang dibawakan oleh Yesus merupakan sesuatu yang baru pada zaman ini. Kalau kita melihat apa yang dibawakan Yesus, dibukakan oleh Rasul Yohanes. Dia mengatakan, aku hanya membaptis dengan air, tapi akan datang seorang lagi lebih besar daripadaku, yaitu Yesus tuh kan, dia membaptis dengan roh dan api Roh Kudus. Jadi itu sudah digenapi ketika dia bangkit. Mereka menanti-nantikan di sini sudah berlaku ini. 2000 tahun zaman Bapak sudah habis, zaman anak 2000 tahun sudah selesai. 2000 tahun di sini, dengan di sini ramai orang menanti-nantikan di sini rapture. Sekarang ini pengangkatan di awan-awan. Jadi ini yang dinanti-nantikan oleh semua umat manusia, terkhususnya gereja Tuhan. Di mana zaman Roh Kudus, di sini kita nampak zaman Roh Kudus, zaman gereja-gereja dibangun. Tumbuhnya gereja-gereja pelbagai denominasi, tumbuh seperti cendawan tumbuh. Tidak kira bangsa, tidak kira bahasa, tidak kira negara, tersebarlah melalui rasul-rasul ini. Dengan kuat kuasa api Roh Kudus, mereka membawa pemberitaan Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dan sampai pada hari ini, apa yang sedang digenapi ini, firman Tuhan akan disampaikan ke ujung bumi melalui online. Itulah kenapa kita disuruh untuk bersaksi. Kita disuruh untuk tampil bersaksi. Karena apa? Kita melihat proyek ilahi bukan saja berhenti di sini. Zaman Yesus dia naik ke surga, dia memperkenalkan, Yohanes memperkenalkan baptisan air, lepas itu baptisan Roh Kudus. Tetapi di sini masih ada satu lagi baptisan cahaya. Kita mau ubah kita punya tubuh yang fana ini, debu tanah diubah. Turunlah ketiga pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga ini bergabung di sini zaman 1000 tahun. Kita sudah di sini ya zaman 1000 tahun. Ketiga pribadi ini berinkarnasi, bergabung, bergaul seperti mana yang berlaku di Taman Eden. Adam dan Hawa memakai tubuh kemuliaan, tidak perlu baju yang kita bergaya-bergaya ini. Mereka ada di Taman Eden dengan tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Sudah disampaikan oleh mempelai ilahi Bunda Fe yang kita kasihi, kita sayangi, dengan tubuh cahaya yang berwarna-warni itu. Itulah tubuh kemuliaan. Dan itulah yang perlu kita kejar di sini Bapak Ibu. Dulu di zaman Tuhan Yesus, seluruh gereja mengatakan, oh kalau mau ikut Yesus tuh wajib kena baptis. Ada yang buat baptis percik, ada yang buat baptis selam. Mereka mengikuti apa yang telah diajarkan oleh para murid, oleh Tuhan Yesus di sini ya, di sini. Lepas itu mereka masuk dalam zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus. Di sini kita nampak berlaku banyak mujizat seperti yang hamba-hamba Tuhan yang besar yang kita kenal di seluruh dunia itu Benny Hinn. Siapa lagi yang hamba-hamba Tuhan yang besar yang sebelum ada Covid lah. Sebelum ada Covid mereka semua dipakai dengan hanya tumpang tangan daripada altar, daripada mimbar gereja. Banyak orang rebah, banyak orang mengalami baptisan Roh Kudus, banyak orang mengalami mujizat kesembuhan. Itu semua di sini zaman anugerah. Nah, ketika mempelai katakan pintu anugerah sudah tertutup di sini nih kan. Nah, di sinilah mulai sudah kerajaan 1000 tahun. Di sinilah berlaku pergeseran logika dengan dimensi roh. Orang ramai tidak paham apa yang berlaku di sini. Mereka menolak, mengatakan semua ini sesat, semua ini gila, tidak masuk akal. Demikianlah yang berlaku di sini. Waktu Yesus melayani, dia dikatakan membawa itu roh Beelzebul. Apalagi dia ditolak, dihina,
tidak dipercayai, tidak dianggap, malah dikatakan sebagai seorang anak yang miskin, anak tukang kayu, tidak dikenal oleh siapa-siapa. Malah firman Tuhan mengatakan dia tidak dapat membuat banyak mujizat di tempatnya sendiri. Dia ditolak di tempat sendiri. Jadi demikianlah yang berlaku di sini. Waktu kitab Daniel digenapi, di mana Daniel 12 mengatakan akhir zaman, pada waktu itu juga akan muncul Mikail, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Nah, ini tidak asing lagi, kita sudah tahu bahwasanya kesesakan yang besar itu adalah COVID-19, berlaku pada 2019, yang mengubah keadaan seluruh dunia, di mana munculnya tanda binatang itu yang menguji iman seisi dunia. Tuhan izinkan hal ini terjadi untuk menggenapi akhir zaman ini. Itu sudah terjadi pada saat ini, tetapi masih ramai keluarga kita, saudara-saudara kita masih belum mengerti akan hal ini, di mana ketiga pribadi yang pada mulanya di dalam peta zaman itu mereka muncul satu persatu